Please be seated. Presiden Republik Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati. Acara dimulai. Diawali dengan laporan Menteri Koordinator Bidang Ladies and Gentlemen, the inaugural ceremony of the ministerial meeting of non-TAN countries on debt and finance and development supervision, Mr. Saleh Apif. Yang terhormat Bapak Presiden Bapak-bapak Menteri dan masalah hutang dan pembangunan ini khusus bagi negara-negara yang mempunyai hutang luar negeri sangat berat. Kita harapkan pertemuan tingkat menteri yang sebentar lagi akan Bapak buka secara resmi akan memberikan manfaat dan pada akhirnya memungkinkan untuk mengatasi masalah hutang, menyempurnakan cara-cara pengelolaan hutang, mengatasi kendala dalam pembangunan, dan melanjutkan pembangunan di negara-negara yang hadir dalam pertemuan ini. Topik-topik yang akan dibicarakan dalam sidang-sidang berikut adalah: pertama, tukar pengalaman tentang penyelesaian hutang, bantuan dan kondisionalitas. Topik kedua. Topik ketiga, penyusunan kebijaksanaan penyesuaian struktural dan pelaksanaannya. Topik keempat, mobilisasi sumber dana dalam negeri. Topik kelima, kebijaksanaan perdagangan dan penanaman modal. Topik keenam, kerjasama Selatan-Selatan tentang hutang dan pembangunan. Tim ahli ekonomi masalah hutang dan pembangunan negara berkembang yang telah Bapak bentuk melalui suatu keputusan Presiden dan diketuai oleh Profesor Dr. Wijoyo Niti Sastro akan membawakan topik-topik tersebut dalam sidang-sidang yang akan datang. Di samping itu, Ad hoc Advisory Group of Experts on Debt session yang pertama. Perkenanlah pula mengikuti acara pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1994 mengenai penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ini, dan selanjutnya kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden untuk membuka. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan pertemuan tingkat menteri negara-negara non-blok tentang masalah hutang dan pembangunan. Anggota gerakan non-blok tentang hutang dan pembangunan sekarang ini, dan merupakan kebahagiaan bagi saya juga atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan harapan mudah-mudahan kunjungan saudara-saudara ke negeri ini menyenangkan dan bermanfaat. Saya merasa gembira menyaksikan bahwa banyak di antara saudara-saudara datang dari tempat yang sangat jauh untuk menghadiri pertemuan ini. Kehadiran saudara-saudara semua di sini mencerminkan pentingnya masalah hutang dan pembangunan yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini bagi bangsa kita masing-masing dan gerakan non-blok pada umumnya. Selain itu juga menunjukkan besarnya komitmen yang mengikat kita bersama. Dengan pertemuan ini, Indonesia tidak bermaksud untuk mengambil alih tugas dalam mencari penyelesaian masalah hutang negara-negara berkembang. Kita bertemu di sini untuk tukar pikiran dan tukar pengalaman mengenai soal hutang dan pembangunan. Mudah-mudahan pemahaman yang timbul dalam pertemuan ini dapat membimbing jalan ke arah penyelesaian masalah hutang dan pembangunan secara menyeluruh dan mendasar. Para yang mulia dan hadirin yang terhormat, berakhirnya Perang Dingin telah meredakan suasana pertentangan ideologi dan militer di antara negara-negara besar. Masyarakat internasional kini mempunyai peluang untuk bersama-sama membangun tatanan dunia baru yang lebih damai, lebih maju dan lebih sejahtera, dan lebih adil. Namun perkembangan positif di bidang politik internasional dan dalam hubungan Timur Barat belum ada tanda-tanda diikuti oleh perkembangan yang sepadan
di bidang ekonomi dan dalam hubungan utara selatan. Dewasa ini ekonomi dunia masih tetap dilanda proteksionisme dalam bentuk baru dan terselubung harga komoditi yang rendah, menurunnya aliran dana, kurangnya akses terhadap teknologi, dan beban pembayaran hutang yang berat. Semuanya itu merupakan masalah-masalah berat yang terus-menerus dihadapi negara-negara berkembang. Dalam kaitan ini kita merasa prihatin bahwa semuanya itu telah memperburuk situasi ekonomi negara-negara yang paling miskin, yang jutaan penduduknya tengah terjebak dalam kemiskinan dan jutaan lainnya mengalami kelaparan. Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, saya merasa mengemban tugas untuk mengambil langkah guna melaksanakan keputusan dan resolusi KTT ke-10 Gerakan Non-Blok yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 92. Dalam KTT tadi, para pemimpin gerakan menyuarakan keprihatinan mereka yang mendalam atas beban pembayaran hutang yang sangat besar yang harus ditanggungnya. Mereka juga menyatakan kesediaannya untuk secara aktif mengajak berdialog dengan negara-negara maju mengenai masalah-masalah ekonomi dunia yang penting, termasuk dan khususnya mengenai krisis hutang luar negeri. Atas dasar itu, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, saya telah berkunjung ke Tokyo menjelang KTT kelompok 7 untuk memenuhi Perdana Menteri Miyazawa sebagai Ketua kelompok 7 pada waktu itu untuk menyampaikan pesan-pesan Gerakan Non-Blok yang berjudul Suatu Ajakan untuk Dialog dan Memorandum tentang Masalah Hutang pada para pemimpin negara-negara maju. Dalam pertemuan itu, Ketua Kelompok 7 dan Ketua Gerakan Non-Blok mencapai kesepakatan untuk mencapai pendekatan yang tepat dalam menghadapi masalah perdagangan, penanaman modal, dan strategi pemecahan masalah hutang tersebut. Prakarsa Gerakan Non-Blok untuk menggunakan pendekatan yang konstruktif dalam mengatasi masalah yang menjadi kepentingan bersama tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari kelompok 7 yang tercermin dalam deklarasi ekonomi KTT Tokyo tersebut. Sebelum berlangsungnya KTT kelompok 7 di Napoli pada bulan Juli yang lalu, saya kembali mengingatkan kelompok 7 mengenai masalah hutang yang menjadi perhatian kita. Sebagai hasilnya, kelompok 7 menyatakan bahwa mereka condong untuk mengurangi jumlah hutang dan meningkatkan konsesi bagi negara-negara yang mengalami kesulitan khusus. Adalah penting bagi kita semua untuk saling belajar dari pengalaman masa lalu dan mengambil manfaat pengalaman negara-negara yang telah berhasil mengatasi krisis hutang dan mampu mengelola hutangnya dengan baik. Dalam kaitan ini, Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami pahitnya penderitaan sebagai negara penghutang ingin berbagi pengalaman. Kami berharap mudah-mudahan pengalaman kami dalam memecahkan masalah hutang dapat merupakan sumbangan bagi proses penyelesaian masalah hutang negara-negara berkembang secara menyeluruh dan tuntas. Dalam rangka tukar pikiran dan tukar pengalaman mengenai masalah hutang dan pembangunan ini, di tingkat nasional saya telah membentuk tim ahli yang terdiri dari ahli-ahli yang telah berpengalaman tentang masalah hutang dan pembangunan. Sedangkan sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, saya telah membentuk kelompok penasihat tenaga ahli tentang masalah hutang yang terdiri dari berbagai ahli dan diketuai oleh Dr. Gamani Korean. Kelompok penasihat ini telah menyampaikan laporannya kepada saya. Untuk itu saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya harapkan agar laporan tadi dapat saudara-saudara bahas dalam pertemuan tentang hutang dan pembangunan yang akan saudara-saudara selenggarakan. Saya berharap mudah-mudahan diskusi saudara-saudara dalam pertemuan ini akan merupakan sumbangan yang berharga bagi peningkatan kemitraan yang luas untuk pembangunan dan yang sangat diperlukan guna menyelamatkan ekonomi dunia dari kekacauan.
Karena itulah saya percaya saudara-saudara akan mencurahkan segala keahlian dan dedikasinya yang saudara-saudara miliki demi keberhasilan upaya kita bersama untuk mengatasi masalah-masalah hutang dan pembangunan itu. Martabat, kehormatan, peningkatan taraf hidup dan kehidupan berjuta-juta umat manusia di dunia akan sangat ditentukan dari keberhasilan upaya kita. Akhirnya dengan ini saya nyatakan pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota gerakan non-blok tentang masalah hutang dan pembangunan secara resmi dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
problems, there is ample room for South-South cooperation in identifying domestic strategies using economic growth for the developing world is an important area for North-South dialogue and South-South cooperation. I hope that with that production will put the bank on the path to growth and development. With our own debt crisis. The countries represented here have collectively entered into demand and state. It's time for us to draw on our collective experiences to identify a set of successful strategies that will be discussed in each of all sessions. The topics on that agenda, each of the sessions on the proposed agenda will be introduced by the distinguished former Minister of the Republic of Indonesia, who was deeply involved in the management of debt problems, in the difficulties that these problems generate. The first session today is entitled Sharing of Experience on Debt Discounting and Debt Reduction. Professor Pujoyo Isastro will introduce the subject. He was deeply involved of the Indonesian debt restructuring program as the chairman of the national and also as chairman of the team of senior economists to advise the president as the chairman of the front-line movement on the problem will act as a catalyst for a careful discussion of the experiences of the last of the countries and the studies. When Professor started, he was the chairman of the national board at the time of all countries. Continuing on as Minister of the Government, will allow us to bring together. I urge you all to participate fully in each of the sessions, sharing experiences, seeking to draw out lessons, and discussing ways of adapting the lessons of our experiences to each other's problem. That is a distinct honor for me to be here at the center of this historical meeting for the next 3 days. I look forward to listening to the points of view raised throughout the meeting. I will be especially attentive to the discussion since the chairman of this meeting, as chairman of this meeting, I have the additional responsibility of preparing the chairman's report. This will be presented in our conclusion Sunday in our concluding session on Monday at the conference. Thank you for the opportunity for me to make my introductory remarks. Before I invite Dr. Gamani Korea to present the report of the ad hoc advisory group of experts on external debt, I would like to very much value the most important address that he delivered this the message begins. I send warm greetings to all those participating. The debt crisis is a term that was coined in the early 1980s, but the problems from each other are what problems of debt and development. Other countries of the world have learned much from the deliberations of this Jakarta conference. The non-aligned movement established itself as an independent voice during a time of great pressure on the developing world to do life itself on our planet. While the end of the Cold War has altered the international context, our need for the essential connection between socio-economic and political developments. You recognize the depth of such a vision. Will we see how to help least developing countries reduce? I extend my best wishes for a most productive and successful meeting at the end of the message. Thank you, Mr. Chairman. Very honored and privileged I feel to have been asked to be present today at the opening of your deliberations and to introduce to you the report of the ad hoc advisory group on external debt, which was set up under the auspices of the non-aligned movement. I want to take this opportunity to express on behalf of our
behalf of all those who have been associated with our report, our deep thanks and appreciation to the government of Indonesia for all the government did to facilitate our work and to make the presentation of this report possible. You have received this report only last evening, some of you perhaps only this morning, in the discussions and deliberations to follow. As you already heard, somewhere in the early 80s, the mid-80s, there surfaced a debt crisis which attracted international attention. This was a crisis which essentially embraced a number of the larger middle-income countries of Latin America, whose debts were primarily to the private banking system. After many years of effort and endeavor, the international community and the creditors and the debtors have succeeded in overcoming the risks that could be said to be in continuing crisis today. Conventional criteria such as the ratio of debt to... There was another yardstick which was becoming increasingly pertinent to space in their attempt to manage their debt problems, but were actually reaching a point in this. We estimated that on the 55 to 60 countries, which could now be described as being countries suffering extreme embarrassment in regard to, but by and large it is true to say that